105,6 FM Radio kami. Radio digital dan podcast KMN Sukabumi. Let's talk digital. Explore the world, it's technological. Tech Talks, we're here to say. Talk digital every day. 105,6 FM Radio KMN Sukabumi. Selamat siang Sobat Tech. Ketemu lagi nih sama aku si Prameswari di Tech Talks. Talk digital to explore technology. Oh iya Sobat Tech, sebelumnya kita mau menyampaikan turut berduka cita yang dalam atas berpulangnya almarhum Dr. Insinyur Ujang Sehabudin MSI, Direktur Pengelolaan IPB Kampus Sukabumi dan dosen Departemen ISL FEM IPB University. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadahnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, buat kamu yang belum kenal sama aku, kenalan dulu sini. Aku Ratu Permeswari yang bakal nemenin kamu selama 30 menit ke depan buat ajak seru-seruan bareng. Selain itu, aku juga bakal kasih informasi yang gak kalah menarik loh. Kira-kira apa ya? Nah, jadi siang kali ini tuh aku mau bahas tentang AI nih Sobat Tech. Ayo, siapa sih yang gak tahu tentang AI? AI atau Artificial Intelligence ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin dan sistem komputer untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, bernalar, memecahkan masalah, memahami bahasa, dan membuat keputusan berdasarkan data yang diproses. Wih, keren banget gak sih? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut materinya, aku mau kasih kamu lagu dulu nih, biar kamu jadi makin semangat di siang kali ini. Lagu ini tuh punya makna yang dalam banget loh Sobat Tech. Jadi lagunya tuh tentang pencarian makna hidup dan peran diri di tengah ketidakpastian melalui perenungan spiritual seperti tarot. Kayaknya kamu udah sadar nih aku mau kasih lagu apa. Langsung aja deh kita putar Tarot by Fish Digital. Gimana nih lagunya? Enak banget gak sih Sob? Rasanya kalau kita dengerin lagu ini tuh kayak diajak sama Fish buat terus maju dan gak perlu takut sama tantangan yang ada di depan kita gak sih Sob? Jadi makin semangat nih ya buat bahas teknologi canggih yang satu ini. Oke deh, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita aja yuk. Kira-kira Sobat Tech udah tahu semua belum nih tentang AI? Oke, buat kamu yang belum tahu Sob, AI atau Artificial Intelligence itu sebuah teknologi yang bikin mesin komputer atau sebuah sistem bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI dirancang supaya bisa menganalisis data, mengenali pola, dan memecahkan masalah dengan cara yang mirip sama cara otak kita bekerja loh Sob. Jadi tanpa kita sadari nih ya, AI itu sebenarnya udah ada di sekitar kita Sob. Penasaran gak apa aja contohnya? Nih deh, aku kasih tahu ya. Jadi rekomendasi lagu buat kamu yang di Spotify itu tuh, terus konten TikTok yang suka lewat di beranda kamu, sampai fitur Google Maps yang kasih jalur tercepat saat kamu berpergian, itu semua ternyata pakai AI loh Sob. Kaget gak sih kamu denger ini? AI ternyata udah sering banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, AI ini sebenarnya adalah mesin yang dirancang manusia supaya bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Bahkan nih ya Sob, AI ini bukan teknologi baru. Jadi ternyata AI itu udah ada sejak tahun 1950-an. Cuma emang baru beberapa tahun terakhir ini AI berkembang pesat banget nih karena adanya machine learning dan big data. Oh iya nih, kayak kamu yang punya tipe gebetan, AI itu sebenarnya punya beberapa tipe loh Sob. Tapi beda maksud tipe sih. Kalau yang ini tuh bisa dibilang kategorinya Sob. Nih ya, aku ajak kamu buat bahas satu persatu. Jadi yang pertama ada Narrow AI atau biasa disingkat ANI. Nah, AI jenis ini tuh cuma fokus sama satu bidang aja nih Sob. Contohnya kayak filter di Instagram, terus chatbot, dan rekomendasi produk di platform e-commerce. Jadi kalau Sobat Tech sering nemu iklan atau rekomendasi barang yang pas banget nih sama kebutuhan kamu, itu sebenarnya kerjaan si AI ini Sob. Nah, lanjut yang kedua nih, ada General AI atau AGI. AI jenis ini tuh punya kemampuan berpikir layaknya manusia pada umumnya loh Sob. Bedanya AI ini masih dalam tahap pengembangan, jadi belum sepenuhnya sempurna. Tapi tenang aja, potensinya gede banget buat masa depan, karena AI jenis ini bisa ngembangin cara berpikirnya lebih luas dan fleksibel kayak manusia beneran.
Oh iya, ada nih satu lagi nih. Super AI. Nah, AI yang satu ini nih, sob. Jenis AI yang paling canggih yang ada dalam konsep teknologi masa depan. Super AI ini tuh punya kemampuan berpikir lebih pintar dari manusia itu sendiri, sob. Ya walaupun sekarang masih sebatas konsep, tapi udah banyak loh ilmuwan di seluruh dunia yang lagi ngejar teknologi ini karena potensinya dianggap bisa merevolusi kehidupan kita di masa depan. Oh iya Sobat Tech, kamu harus tahu juga nih, kalau AI itu bisa belajar sendiri lewat proses yang namanya machine learning dan deep learning loh. Contoh gampangnya gini deh, AI bisa ngenalin wajah, suara, bahkan emosi kita karena dilatih menggunakan ribuan data. Jadi meskipun kita kasih nih banyak data yang dipelajari, nah kita tuh justru makin cerdas juga nih kemampuan si AI-nya. Terus kamu tahu gak? Ternyata AI juga punya kelebihan dan kekurangannya loh sob. Pasti kamu penasaran kan kira-kira apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? Nah aku bakal spill infonya nih, tapi setelah pesan-pesan yang satu ini ya. Stay digital, only with Tech Talk. Kok kamu dari tadi duduk aja, sibuk banget sama HP? Iya nih, lagi scroll sosmed, tapi jadi lupa waktu dan tugas belum dikerjain. Waduh, hati-hati ya, kebablasan main HP, bisa bikin kamu lupa kegiatan penting tuh. Iya juga sih, kadang aku sampai bergadang cuma buat liatin sosmed. Makanya, kita harus bijak dalam pakai teknologi, gunakan untuk belajar, menambah pengetahuan, dan hal-hal yang bermanfaat. Iya deh, mulai sekarang aku mau batasin waktu main sosmed dan lebih fokus ke hal yang penting. Teknologi memang memudahkan hidup kita, tapi kalau salah guna bisa bikin rugi loh. Pakailah teknologi dengan bijak untuk belajar dan untuk membuat hidupmu lebih bermanfaat. 6 FM Radio KMI, radio digital dan podcast KMN Sukabumi. Let's talk digital. Welcome back Sobat Tech. Sesuai janji aku tadi, sekarang kita bakal bahas soal kekurangan dan juga kelebihan si AI nih sob. Kira-kira Sobat Tech udah ada yang tahu belum sih tentang kekurangan dan kelebihan dari AI ini? Oke, langsung aja deh ya, kita bahas kekurangannya dulu nih sob. Jadi gini, AI itu bekerja dengan mengandalkan data. Nah, kalau data yang dipakai gak akurat atau kurang lengkap, hasilnya juga bisa salah nih sob. Contohnya, sistem AI yang dipakai buat analisis kesehatan bisa ngasih diagnosis keliru kalau data yang dipelajari sebelumnya enggak tepat. Selain itu, pengembangan AI juga butuh biaya yang gak sedikit sob. Risetnya mahal, butuh server yang besar, energi gede, dan tim ahlinya juga harus yang kompeten. Jadi gak semua perusahaan atau lembaga bisa langsung punya akses ke teknologi yang satu ini nih sob. Oh iya, gak cuma itu aja. Kalau kamu berpikir AI bakal gantiin manusia, tenang aja sob. Ada satu hal penting nih yang bikin AI masih belum bisa menggantikan manusia. Apa sih? Nah, empati. AI bisa berpikir logis, menganalisis data super cepat, tapi dia nggak bisa memahami perasaan manusia sepenuhnya. Makanya, untuk pekerjaan yang butuh sentuhan hati kayak konseling, terapi, atau perawatan pasien, manusia tetap nggak tergantikan sob. Terus nih ya, selain itu, ada juga resiko keamanannya sob. Kalau teknologi AI jatuh ke tangan yang salah, potensi penyalahgunaannya gede banget. Dari mulai pencurian data, manipulasi informasi, sampai pembuatan video deepfake, semua bisa dilakukan dengan AI. Makanya AI ini ibarat pedang bermata dua sob. Bisa membantu kita banget, tapi bisa juga membahayakan kalau nggak diawasi dengan benar. Jadi pengawasan manusia itu penting banget ya sob, supaya AI bisa digunakan secara etis dan aman. Oke, sekarang kita masuk ke sisi positifnya nih sob. Jadi AI itu punya banyak banget kelebihan yang bisa bikin hidup kita jauh lebih mudah dan praktis. Salah satunya, AI bisa memproses data dalam jumlah sangat besar dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangin aja, pekerjaan yang biasanya butuh waktu berhari-hari buat manusia bisa diselesaikan AI dalam hitungan detik sob. Keren banget gak sih sob? Terus AI juga bikin kualitas hidup kita meningkat loh sob.
Contohnya nih ya, sekarang itu udah ada smart home yang bisa ngatur lampu, suhu ruangan, bahkan nyeduh kopi itu cuma lewat perintah suara. Terus ada juga mobil otonom yang bisa nyetir sendiri. Bener-bener ngebantu banget nih buat menghemat waktu dan tenaga kita. Oh iya, ada juga nih sob, yang gak kalah menariknya, AI juga bisa bantu kita memprediksi masa depan loh sob. Dari cuaca, tren bisnis, sampai pola penyebaran penyakit, semuanya bisa dianalisis sama si AI ini dengan cukup akurat. Nah, hasil analisis ini nih bikin pemerintah dan perusahaan bisa ngambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Terus teknologi canggih yang satu ini juga membuka peluang inovasi tanpa batas sob. Kreativitas manusia makin terdorong karena kita punya alat bantu yang bisa ngasih inspirasi baru. Mulai dari bikin musik, film, karya seni digital, bahkan sampai simulasi teknologi masa depan. Wih, keren banget ya. Jadi intinya sob, AI itu punya dua sisi. Kalau kita bisa bijak memanfaatkannya, AI bisa jadi sahabat terbaik kita yang bikin hidup lebih mudah, lebih efisien, dan penuh inovasi. Tapi kalau salah kelola, teknologi ini juga bisa jadi tantangan besar. Kuncinya sih ada di cara kita beradaptasi dan menggunakannya sob. Oh iya, Sobat Tek, aku masih punya satu lagu lagi nih buat kamu yang lagi ngejalan hubungan, tapi kayaknya temboknya tinggi banget nih ya. Ada yang bisa nggak nebak aku bakal muterin lagu apa? Oke deh, langsung aja kita putar lagunya, ini dia. Gimana? Pasti kamu ada yang relate banget kan sama lagu ini? Tetap sabar ya Sobat Tek, pasti semuanya ada jalannya kok. Tapi lebih baik jangan dipaksa sih ya, daripada makin terluka, nanti kayak kamu sama si dia. Aduh, mending kita lanjut aja deh. Kayaknya sob, takut malah jadi sesi curhat nih ya. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang apa itu AI dan juga kelebihan serta kekurangannya nih sob. Mungkin kamu masih ada yang bingung nih atau mulai lupa-lupa inget ya sama materi yang tadi aku jelasin. Tapi gak apa-apa, aku coba bantuin rangkumin ya buat kamu. Jadi, artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Perkembangannya yang pesat membawa banyak kemudahan seperti navigasi, sistem rekomendasi, hingga otomatisasi pekerjaan. Dari sisi ini, AI dapat dianggap sebagai sahabat karena membantu manusia bekerja lebih cepat, efisien, dan mendorong inovasi. Namun, AI juga memiliki tantangan besar sob. Contohnya kayak ketidakakuratan data yang bisa menghasilkan keputusan yang salah, riset dan pengembangannya yang membutuhkan biaya besar, dan ada risiko keamanan serta privasi data. Di samping semua itu, AI juga nggak memiliki empati sehingga tidak bisa menggantikan interaksi manusia yang membutuhkan sentuhan emosional. Jadi dari semua hal itu bisa kita simpulin satu hal penting nih sob. AI adalah teknologi dua sisi yang bisa jadi sahabat ketika digunakan, tetapi juga jadi tantangan ketika salah kelola atau disalahgunakan. Kunci utamanya ada pada manusia sob, yakni mengawasi dan mengarahkan penggunaan AI agar membawa lebih banyak manfaat serta tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Wah, gak kerasa ya Sobat Tek, hari ini aku udah nemenin kamu selama 1,5 jam penuh nih di program Tech Talks. Mulai dari bahas apa itu artificial intelligence, jenis-jenisnya, sampai ngupas kelebihan dan kekurangannya. Bener-bener seru banget kan pembahasannya? Kita jadi makin tahu nih kalau ternyata AI itu punya dua sisi. Di satu sisi AI bisa jadi sahabat yang memudahkan hidup, ngebantu kerjaan jadi lebih cepat, ngasih rekomendasi yang pas buat kita sampai ikut ngedukung kreativitas kita. Tapi di sisi lain, AI juga bisa jadi tantangan karena pengembangannya butuh biaya yang mahal, penggunaannya yang rawan disalahgunakan, dan nggak bisa berempati selayaknya manusia. Sedih deh rasanya karena kita udah sampai di penghujung acara hari ini. Cung nih, siapa juga yang sedih? Pasti sedih juga kan semuanya. Tapi jangan khawatir sob, karena besok dan seterusnya bakal ada topik-topik lain yang gak kalah menarik buat kamu. Buat Sobat Tek yang masih mau dengerin aku, jangan lupa nih pantengin terus radio KMN Sukabumi di 105,6 FM ya. Kita bakal ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat di jam 13.00 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat pada program Tech Talks. Jadi jangan lupa catat jadwalnya dan jangan sampai ketinggalan. Oh iya, aku mau kasih tahu nih, buat episode besok kita bakal bahas topik yang lagi hits banget. Nah, topiknya tuh tentang teknologi dan privacy di era digital. Kamu pasti pernah ngerasa data pribadi diambil tanpa izin atau takut kebocoran informasi kan? Nah, besok nih kita bakal bahas solusinya dan cara ngatasinnya.
Oke deh, aku mau ngucapin banyak terima kasih banget nih buat Sobat Tech semua yang udah setia nemenin aku hari ini. Makasih juga ya buat kamu yang udah ikut interaksi lewat DM dan pesan yang masuk ke studio. Kamu semua keren banget Sob, tanpa kamu program ini gak akan seramai dan seseru ini loh. Oke, aku Ratu Prameswari mau pamit undur diri untuk hari ini. Semoga hari kamu tetap produktif selalu, semangat dan terus kejadian teknologi sebagai sahabat, bukan tantangan ya Sob. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Stay curious, stay positif, dan terus jadi generasi melek teknologi. Bye-bye Sobat Tech semua. 105,6 FM Radio KI, radio digital dan podcast KMN Sukabumi.